My name's Rana Tamrin. For most Indonesians, Islam is embedded in almost every aspect of life. But for transgender people like me, it's often used to exclude and attack us. Kita diresein, kita dipalakin, dimintain duit. Across the country, there is only one Islamic school where trans women can freely pray as themselves. Kamu tidak berdosa menjadi waria. I decided to visit to ask the question, how do you keep believing when society uses your own faith against you? This is transnational. Growing up Muslim in Indonesia, my faith was once a huge part of my life. I went to a strict Islamic boarding school where I recited the Quran for 2 hours every morning. But at the age of 13, I gave it all up. By that point, I knew I was transgender, and almost everybody told me that being both Muslim and trans wasn't an option. In Indonesia, 87% of the population is Muslim, and conservative Indonesians often use the Quran as a reason to discriminate against LGBTQ people, arguing that our existence is an abomination. As LGBTQ people have been increasingly advocating for themselves, the backlash has grown as well. So when I found out that there's an Islamic school specifically for trans women, a place where trans identity and Islam can exist together, I wanted to see it for myself. I'm in the city of Yogyakarta, about 350 miles from Indonesia's capital, Jakarta, and this is Pesantren Waria Al-Fatah, or the transgender boarding school of Al-Fatah. It's down a quiet alley on the city's outskirts. Ini wayangnya. Iya. Maskerku 2. Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. After I arrived, I sat down with other students at the school for a Quran recital class. Over 10 years ago, that was the last time I actually prayed. I got goosebumps, but the good kind. Sekarang baca dari satu surat Ini adalah bangunan yang tadinya rumah pribadi, di mana kami di sini memperjuangkan hak asasi para trans women untuk beribadah. Sinta Ratri, a local trans leader, co-founded the school in 2008. Religiositas itu kebutuhan semua manusia. Jadi kamu harus menemukan agama yang menurut kamu menjadi kabar baik. Kabar yang menerima kamu, membuat perubahan semakin baik kepada kamu. Saya meyakini Islam yang seperti itu. Islam yang memberikan kabar baik kepada saya. For us, practicing our faith is tricky. Islam encourages its followers to pray together in public, but religious spaces are often divided strictly by sex. As trans Muslims, we make a painful choice daily between safety and spirituality. Waria ini ketika beribadah di ruang publik, di sana menemukan ketidaknyamanan. Jadi banyak yang tidak mau salaman, lalu ada pandangan yang merasa jijik, bahasa tubuh yang menolak. Nah, hal-hal inilah yang membuat para waria itu lebih nyaman untuk sholat sendiri di rumah. Nah, di sini kami bisa berkumpul belajar agama, bisa sholat berjamaah. Ba, so, da, ro, da, sa, so, sa, so,
Do. The Quran is recited in Arabic, which most Indonesians don't speak. Pesantren Waria Al-Fatah is currently teaching over 60 trans students to read the Quran. They also learn the school's rare interpretation of the text, which wholeheartedly accepts trans people. Maka setiap kawan-kawan yang datang untuk belajar di sini, yang pertama kali saya kasih tahu itu, kamu tidak berdosa menjadi waria. Kembalilah ke pelukan Islam, yakinlah. Kalau mereka, waria itu dosa, tidak diterima ibadahnya. Itu kan menurut orang yang memahaminya seperti itu. Islam itu menerima waria. Because of stigma, trans people in Indonesia frequently have a hard time finding work and housing, and often their families disown them. 8 of Pesantren Waria Al-Fatah students live at the school because they have nowhere else to go. Others, like Ernie, find ways to make ends meet. Halo Mama. Mama. Since 2008, Ernie has been earning money as a street musician in Yogyakarta. Ini habis ini. Nggak apa-apa, iya. We'll probably walk around 3 kilometers for her to perform. Usually she makes around $20 a day. Kasih, Bang. Dulu saya waktu belum ngamen itu, saya mejeng keluar malam di Kota Baru. Kalau jual diri itu maaf, kadang dapat tamu, kadang enggak. Kalau nasibnya baik ya dapat tamu, tapi kalau enggak nasibnya baik ya ketemu orang mabok. Kita diresein, kita dipalakin, dimintain duit. Kalau enggak dimintain duit kita digebukin gitu. Terima, makasih. Mika ke Jogja itu aku umur 9 tahun. Pergi sendiri? Pergi sendiri. Sampai saya pulang umur 18 tahun, 4 tahun saya pulang. Itu ibu saya kaget ngeliat saya. Di sono udah nyelamatin. Kirain saya meninggal gitu. Terus pas ketemu lagi gimana? Kayak sambutan ibunya Mbak Ernie? Oh, sambutan ibu saya udah jadi cewek, akhirnya saya nerima. Pas begitu, sambil nerima, saya jadi cewek. Years later, when her father passed away, Ernie used her inheritance money to open her own salon. Saya hancurnya kena laki-laki orang Medan. Diapain tuh Mbak? Dieret. Orangnya itu buat main, buat mabok. Jadi dia cuma mau minta uang? Minta uangnya aja. Karena saya seneng, saya kasih. Akhirnya lama-lama modal saya habis. Saya kan malu sama keluarga, akhirnya saya merantau ke Jogja lagi. Saya mejeng lagi. Saya percuma nyari uang kalau kita nggak mau berubah. Kapan lagi kalau kita nggak mau sadar. Orang kita kan mati nggak bawa harta, nggak bawa, ibaratnya nggak bawa dunia. Yang dibawa mati kan kita amal perbuatan kita di dunia. Akhirnya saya 2006 itu insya Allah kita sadar. Dulunya waktu mejeng itu yang kita mabok, minum, pil saya. Saya tobatnya itu 2007 total nggak mau apa. Agama itu seperti apa sih? Agak batin kalau saya ya, agama itu nomor 1. Kegiatan ini mengganggu sholat Mbak Ernie nggak? Oh, kalau waktu saya sholat istirahat di masjid. Tuh, baju kan saya kalau mau ngamen kan saya pakai baju cowok. Ini ada baju cowok. Kenapa Mbak Ernie? Kalau kita pakai baju apa? Kalau pakai mekena kan orang sama banci kan banyak sinis, sama becok sholat kok deket bencong aku nggak mau gitu. Tapi kan yang percaya kan dari Allah kalau gitu. Sering dengar kata entah mungkin itu ustadz, entah mungkin itu pengajar ngaji, terus bilang kalau misalkan transpuan itu atau waria itu
harusnya tidak ada. Nah itu perasaan apa sih yang Mbak Erni rasakan ketika mendengar ada orang yang berkata seperti itu? Biasanya kan kalau orang-orang waria masuk agama kan pikirannya negatif, jelek. Tapi kalau saya nggak direspon, itu mau ngatain bencong, mau ngatain banci, mau ngatain Dracula, setan, saya yang penting saya sholat ya sholat, saya ngaji waktunya ngaji. Enggak, saya nggak marah, saya maaf, saya takutnya sama Allah. Kalau sama orang enggak. Ini lagu kesukaan Mbak Erni? Iya, lagu saya. Iya, ganteng. Pahit yang kuterima, manisnya orang lain yang punya. Pahit yang kuterima, manisnya orang lain yang punya. For 8 years, the school gave people like Ernie a second chance and a safe space. Then, in February 2016, members of a conservative Muslim group called the Front Jihad Islam, or FJI, managed to shut the school down for 5 months. The group said they raided the school because they reject its interpretation of Islam. Kita beralih ke informasi lain, Pondok Pesantren Waria Al-Fattah di Kota Gede, Yogyakarta mendapatkan ancaman penyegelan dari Front Jihad Islam FJI. Jumat siang, sekitar pukul 2, belasan masa FJI ini datangi Pondok Pesantren Waria Al-Fattah di Kota Yogyakarta. Kita keberatan karena nggak ada sejarahnya Islam fikih waria itu nggak ada. Dari zaman Nabi itu sudah ditentang dan Allah pun juga melaknatnya. Basically what he's saying is they don't acknowledge us. Even from the past, transgender doesn't exist. But some people came to the school's defense. One of them was Haji Abdul Muhaimin, a local imam and prominent Islamic scholar. Tidak pada tempatnya, kalau mengatasnamakan Islam, kenapa kemudian melakukan represi terhadap orang yang ingin menjadi Muslim? I really want to know from him where Islam stands with transgender. Apa yang membuat Pak Kiai mau bergerak untuk membantu kawan-kawan transpuan di sana? Saya merasa harus memberikan contoh, model, role model bagaimana Islam itu tidak kehilangan humanismenya. Indonesia has a long history of cultural diversity across its thousands of islands. To make room for that diversity, Indonesia has its own version of Islam that blends various regional customs into the faith and is less rigid than other branches. But more orthodox schools of thought have, over time, become increasingly popular. They interpret Islamic rules in a more conservative way, and they fuel fundamentalist groups like FJI. Mereka dipandang bukan sekedar dari aspek fikih oriented, yang kaku, yang rigid, yang harus pakaiannya harus kayak gini, anunya harus kayak gini. Kemudian berkembang dengan muatan-muatan baru bahwa mereka itu juga adalah makhluk Tuhan yang punya hak keagamaan dan punya kewajiban keagamaan dan layak mendapatkan santunan-santunan atau sapaan-sapaan keagamaan. Al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu diukur dari tingkat kesulitan. Mereka mau sholat saja sudah dibully, sholat kamu nggak sah, karena kan sulit sekali. Tapi ternyata mereka komit. Mungkin nilai itulah yang kemudian oleh Allah dicatat menjadi lebih unggul dari kita-kita yang normal. Saya juga tumbuh di keluarga Muslim, tapi setiap kali dengar ceramah, dengar ini, apalagi tentang yang bawa-bawa tentang transgender atau LGBT, pasti ya terdengar di kuping saya kalau misalkan kasarnya orang seperti saya itu minus, deserve untuk matilah intinya. Saya jadi ngerasa kayak mungkin ini bukan agama untuk saya gitu. Bahwa Anda itu bagaimanapun juga dengan segala keunikan dan plus minusnya, Anda itu adalah makhluk Tuhan yang mulia. Ciptaan Allah. August 17th is Indonesia's Independence Day.
The day honors the country's national identity, which Islam plays a huge role in. Each year, schools across the country are required to host a flag ceremony to celebrate freedom after hundreds of years of persecution and exploitation by Dutch colonizers. Even though Pesantren Waria Al-Fatah isn't a registered school, its students always host a ceremony. In fact, it's one of their biggest events of the year. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Pemimpin upacara. I haven't done this in a while. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Someone said it's not fair. Well, the fifth Pancasila said Pembacaan teks fairness for pembukaan all Undang-Undang Dasar Indonesian, and then someone shout, 1945 it oleh hasn't been fair. petugas upacara. Maybe this ceremony is kind of like a reminder for trans women here that we're still in a fight for, justice, fair, and our rights in Indonesia. So it's important. Kenapa kemudian kita perlu untuk mengadakan upacara ini? Kita memelihara kecintaan kepada negara, kita memelihara rasa nasionalisme kita, walaupun kita kadang sering dipandang sebagai warga minoritas, seperti tujuan kita bahwasanya Waria punya hak untuk sejahtera, untuk sama seperti warga negara yang lain. For many of its students, Pesantren Waria Al-Fatah isn't just about faith. The school takes a holistic approach, offering things like mental health workshops and business classes. Udah belanjanya tadi? Sudah. Tadi bangun jam 9 langsung belanja. Kusuma Ayu runs a food business with her partner. She's both a student at the school and the organizer of one of its key workshops, the Family Support Group. Karena kan masak ini buat yang anak-anak yang family support group segala kan ini nanti. Jam berapa itu? Jam 2. Biasanya buka jam berapa? Jam 5 sampai malam. Jam 12, jam 1. Tapi ini mau biar diempukkan dulu. Bayu, family supportnya itu apakah mereka datang sama orang tuanya, sama keluarganya? Family support group itu jadi kan dukungan keluarga itu untuk teman-teman trans. Jadi kita mengumpulkan teman-teman waria yang mempunyai keluarga dan kita itu mengkampanyekan istilahnya bahwa ini loh bukan hanya kamu saja yang menjadi bukan hanya anak kamu saja yang menjadi waria, bukan hanya saudara kamu aja yang menjadi waria, tetapi bukan kamu yang mengalami itu loh, banyak loh, ada orang-orang yang ini juga punya anak waria, punya saudara. Bagi yang belum tahu apakah itu Family Support Group, Family Support Group adalah dukungan, perkumpulan atau perkumpulan dukungan untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga sebagai seorang transpuan ataupun sebagai seorang waria. Saya sendiri belum berkenalan ya. Oh, ya. Perlu diingat dan perlu diketahui ya semuanya, terutama yang ada di sana. Nama saya Kusuma Ayu. Kusuma Ayu yang asli. Saya di sini selaku ketua Family Support Group. Ya, jadi perlu tahu kalian semuanya ya. Selain ketua IWAYU, saya juga ketua Family Support Group. WCC-nya juga Ratu WCC. Lalu saya juga masih banyak lagi. Kok yorene.
Keluarga itu sangat penting banget, apalagi seorang perempuan. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Ketika seorang perempuan itu tidak ada dukungan dari keluarga, dia pasti akan hidupnya tidak akan menjadi manusia, ibaratnya seperti itu. Ketika kita bisa menjadi wajar, hidup diterima, kita mempunyai keluarga, mempunyai cinta kasih, mempunyai kasih sayang keluarga. Bukan secara sosial mempunyai keluarga yang menerima saya, karena saya sendiri selalu segalanya akan saya mulai dari keluarga. Siapa diri saya? After meeting with Kusuma, Ernie, and the other students, I realized that the understanding of Islam that Pesantren Waria Al-Fatah offers goes far beyond the Quran. For these women, it's opened up a whole new way of living, one in which being trans and Muslim are not at odds, in which Islam can actually help them heal rather than cause more pain. With this realization, I decided to sit down with Sinta again for a personal Quran lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Kalla innal insana. Kenapa menangis? Karena aku udah lama nggak baca Al-Quran. Tuhan itu bersabda, semua orang suruh membaca, bukan kita membaca, tetapi mengetahui segala hal, termasuk juga di dunia ini tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi ada kita, ada transhuman. Ini Nabi Muhammad yang buta huruf disuruh membaca Iqra. Kenapa? Karena tidak disuruh membaca seperti ini, tapi disuruh membaca lingkungan sekitar, membaca masyarakat, membaca politik, membaca itu sesuatu yang menggambarkan bahwa manusia tidak boleh melihat apa yang dilihat mata, tetapi harus digali semuanya. After I spent a week here, I feel so peaceful. I feel like I found my spirituality back. Maybe the Islam that I knew wasn't the right one for me. The Islam that I know now is the kinder one. The Islam that the Kiai told me is the one that should be, that thinks about humanity. And it makes me so grateful to be here, like meeting with all these trans women who had faced more than I had in my life, and they still hold on to their belief. I came here as a skeptic, and now I feel like I could believe it again.